Rendah diri. Saat ini, kita berada di periode di mana informasi bisa begitu cepat dapat diakses. Jika dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, kita harus menunggu terbitnya buku tertentu untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Tidak jarang, kita harus pergi ke perpustakaan yang berbeda karena buku yang kita butuhkan tidak ada di toko buku. Upaya-upaya yang membutuhkan tenaga ekstra tersebut kini tidak perlu kita lalui, karena pertumbuhan intelek umat manusia telah membawa kita pada periode kenyamanan secara fisik, di mana kita mampu menyimpan energi kita untuk tujuan lain yang lebih membantu kita meningkatkan kesadaran secara spiritual. Pernahkah kita menyadari hal ini? Umat manusia yang berada di bawah kendali Matrix 3D akan berada pada mode bertahan hidup, di mana mereka masih berpikir bahwa mereka adalah sekedar tubuh fisik yang harus bekerja keras untuk mencari uang. Pola pikir ini tidaklah salah, karena hal ini sudah sesuai dengan pertumbuhan jiwa masing-masing individu. Ketika seseorang masih mengejar kekayaan materi, keindahan tubuh fisik, serta pemuasan nafsu panca indera lainnya, maka sudah dapat dipastikan pertumbuhan intelek mereka akan kurang. Karena ketika kita sudah mampu menggunakan intelek, kita akan mulai berpikir ke hal-hal yang sifatnya lebih fundamental, seperti mengapa kita hidup di bumi, bagaimana alam semesta kita tercipta, apakah ada dimensi lain selain dimensi fisik yang kita tempati. Pertanyaan tersebut tidak akan hadir di benak individu yang sibuk mencari validasi atau pengakuan keluar diri, karena isu terbesar mereka adalah rasa rendah diri. Apakah yang dimaksud dengan rendah diri? Rendah diri atau yang sering juga disebut dengan inferioritas adalah bagaimana kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang berakhir pada rasa kurangnya kepercayaan diri atau rasa ketinggalan dari yang lain. Rendah diri muncul akibat intelek yang dikendalikan oleh ego. Intelek adalah alat untuk memisahkan, mengelompokkan, serta menyatukan berbagai konsep. Alat ini sangat bermanfaat bagi kita jika digunakan untuk meningkatkan kesadaran. Namun, jika ego kita yang mengambil alih kendali, maka intelek kita gunakan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Inilah salah satu masalah terbesar umat manusia, di mana ibarat seorang dokter, mereka tidak mampu memegang pisau bedah yang mereka miliki. Akhirnya yang terjadi adalah mereka malah menyakiti sang pasien, bukan menyembuhkan. Begitu pula intelek yang harusnya kita arahkan dengan penuh kehati-hatian. Ketika kita menggunakan kejernihan pikiran dalam menggunakan intelek, kita akan menjadi manusia dengan kecerdasan tak terbatas, di mana kita begitu cepat belajar dan memahami banyak konsep dalam waktu singkat. Hal ini dapat terjadi karena kita sudah melepaskan jubah ego kita, sehingga lapisan ego tidak menghambat penyerapan informasi dari kecerdasan kosmik untuk kemudian diproses menggunakan intelek manusia yang kita miliki. Kemudian, bagaimana cara kita agar rasa rendah diri yang kita miliki tidak menghalangi kita dalam bermain dan belajar di sekolah bumi? Yang harus kita pahami pertama adalah bagaimana kita menerima diri kita sendiri apa adanya. Artinya, kita harus mengetahui kelebihan serta kekurangan yang kita miliki. Hal ini akan membantu kita untuk menemukan potensi yang kita miliki. Karena potensi dalam diri tidak akan kita sadari jika kita terus melihat keluar, di mana akhirnya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Hal ini adalah pola berulang yang tak akan kunjung usai, karena ada begitu banyak orang di bumi ini yang pada akhirnya akan menjadi objek perbandingan kita. Apalagi ketika kita menghabiskan banyak waktu di media sosial, kita akan berakhir membandingkan diri kita dengan kerabat dekat, dengan teman, dengan selebriti, dan siapa saja yang kita lihat di media sosial. Hal ini adalah hal yang berbahaya, karena jika kita terus melekatkan diri kita dengan dunia luar, kapan kita akan menyembuhkan rasa rendah diri yang kita miliki? Potensi diri yang kita miliki akan kita sadari ketika kita berada dalam kondisi meditatif, di mana kita akhirnya mendengar kata hati kita. Kita akan lebih senang menghabiskan waktu sendiri dan terinspirasi untuk mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ketika kita menemukan hal yang kita suka, sudah dapat dipastikan kita akan menemukan dukungan serta cemooh. Hal ini adalah hal yang pasti akan terjadi,
Kembali lagi, bagaimana opini dari dunia luar mempengaruhi diri kita akan berakibat pada kondisi mental kita. Namun, jika kondisi alam batin dan mental kita sudah begitu kuat, kita tidak akan lagi terpengaruh akan dunia luar atau komentar dari orang lain, sehingga rasa rendah diri akan hilang secara alami, karena kita sudah mengetahui kelebihan serta kekurangan kita sendiri. Sehingga, ketika orang lain memuji kita tidak akan melayang ke langit ketujuh, karena kita sudah mengetahui bahwa pujian yang diberikan memang merupakan kelebihan yang kita miliki. Begitu pula ketika orang lain mengangkat kekurangan kita ke permukaan, kita tidak akan merasa marah atau ketakutan karena kita sudah mengetahui kegelapan jiwa kita sendiri. Sehingga, apapun komentar orang lain tidak akan memiliki makna. Karena, bagaimana kita menilai diri kita adalah berdasarkan kesadaran kita sendiri, bukan karena komentar orang lain.